Mau nggak saya kasih ijazah? Amalkan doa ini. Ini doa yang biasa didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya jarang saya buka, mungkin baru pertama ini saya buka. Kalau kita bisa dawamkan ini, tingkatnya tinggi, bisa berada di atas ahli hikmah. Dan Allah akan bimbing kita menjadi orang paling bijak yang berkehidupan. Tapi dibacanya dengan benar ya. Ini diantara kalimat yang sanadnya tersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sejak saat itu, beliau berada di tingkat wali tertinggi. Pertanyaan pertama. Siapa yang mau ditanya angkat tangan? Baik, belakang. Boleh berdiri. Siapa itu solihin? Keraskan suaranya. Orang-orang yang soleh. Siapa itu orang-orang solihin? Solihin. Siapa itu solihin? Orang-orang yang soleh. Baik, bagus. Siapa itu orang-orang yang soleh? Solihin. Orang-orang yang menegakkan syariat Allah, bagus. Namanya siapa? Ya? Fakhri. Baik. Mau nggak saya kasih ijazah? Amalkan doa ini. Ini doa yang biasa didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya jarang saya buka, mungkin baru pertama ini saya buka. Kalau kita bisa dawamkan ini, tingkatnya tinggi, bisa berada di atas ahli hikmah. Dan Allah akan bimbing kita menjadi orang paling bijak yang berkehidupan. Tapi dibacanya dengan benar ya. Allahumma. Bisa dua ya. Bisa ya Rabbi, ya Rabb, bisa Allahumma. Mau pakai ya Rabb boleh, mau pakai Allahumma boleh. Ya. Allahumma kafani izzan an takuna rabban liya wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Baca dalam zikir habis salat, habis istighfar, Allahumma antas salam, baca 3 qul, subhanallah, hamdalillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Akhirnya boleh baca itu, tapi dawamkan. Ini diantara kalimat yang sanadnya tersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sejak saat itu, beliau berada di tingkat wali tertinggi. Kalimatnya dalam sekali itu, kalau ngerti bahasa Arab dalam sekali. Allahumma kafani izzan an takuna rabban liya wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Tahu artinya? Ya Allah, sungguh yang paling membahagiakanku, cukuplah engkau menjadi Tuhan untukku. Dan cukuplah menjadi kehormatan untukku, aku menjadi hamba yang taat bagimu. Itu yang dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sampai beliau wafat. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Anda bilang fakhri, maka tadi ada kalimat wa kafani an akuna fakhran li akuna an akuna abdan laka. Jazakallah khair. Silahkan duduk lagi, tapi jawaban Anda belum tepat ya. Siapa yang tahu apa artinya saleh? Usianya dan hartanya untuk Allah. Baik? Ya? Ya? Baik? Ya? Baik. Namanya siapa? Oh? Doni. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Maaf ya Ibu ya, harapannya agak tipis, sudah menikah. Baik, jangan didoakan yang lain-lain ya. Sejahtera, baik. 500.000 ya. 5. Jawabannya benar. Saleh, orang yang mengumpulkan 4 sifat sekaligus. Saya ulangi. Orang yang mengumpulkan berapa? 4 sifat.
Satu, sifat thayyib namanya. Apa namanya? Thayyib. Dalilnya apa? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa itu thayyib? Cara singkat, thayyib itu kebaikan dan kesehatan fisik. Di orang soleh itu ciri pertamanya menjaga kesehatan fisiknya. Kalau makan yang dibutuhkan supaya sehat. Jadi cirinya itu bukan mengumpulkan keinginan, tapi kebutuhan. Badan butuh apa supaya sehat, dia konsumsi yang menyehatkan. Boleh olahraga, pakai sepeda, pakai motor, pakai macam-macam, tapi niatnya menyehatkan. Nah, kondisi kita menjadikan tubuh sehat dan kuat, itu bahasa Arabnya disebut dengan thayyib namanya. Apa namanya? Thayyib. Asal katanya toba. Orang yang membantu orang lain dengan izin Allah supaya sehat dan sembuh dari penyakit namanya tabib. Terjemahnya bahasa Indonesia disebut dengan dokter. Di tabib itu bukan tukang obat, tapi dokter. Tabib diserap ke bahasa Indonesia. Tabib asalnya dari kata tabib. Ya, tabib, tabibun. Ya, itu artinya apa? Dokter. Orang yang membantu orang lain dengan izin Allah supaya sembuh, badannya sehat lagi. Kalau sudah sehat dan kuat, sifatnya disebut apa? Thayyib. Tapi tidak cukup dengan itu, mesti ada yang kedua. Badannya sehat, kuat, sifatnya pun mesti baik. Badan baik, sehat jasmani, tapi sehat juga pikirannya, sifatnya. Kesehatan, kebaikan pikiran itu disebut dengan khair namanya. Apa namanya? Khair. Jujur itu khair, sifat. Sabar itu khair, sifat. Rendah hati itu sifat, khair. Tidak cukup dengan kuat saja. Badan kuat, bagus, ya, tapi sifat kurang baik. Itu belum jadi soleh. Kan ada yang thayyib namanya, badannya sehat, kuat, tapi kan dia 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang kan? Ya, dan dia nggak ngasih kabar gitu kan? Makanya diviralkan oleh istrinya gitu kan? Dicari-cari, Bang Thayyib, Bang Thayyib. Ya. 2 kali puasa, 2 kali lebaran, tidak pulang. Baik. 3, baik dalam bentuk sikap. Jujur itu sifat. Tapi kalau Anda disogok, Anda menolak, diajak korupsi, Anda kemudian menolak, itu sikap namanya. Sabar itu sifat. Anda dimaki-maki, Anda menjawab dengan baik, Anda menjawab dengan senyuman, Anda menjawab dengan keramahan, itu sikap namanya. Khair ketika menjadi sikap disebut dengan ma'ruf namanya. Apa namanya? Jadi kita sudah temukan 3. Thayyib, khair, satu lagi. Baik, saya mau tanya. Ada non-muslim yang baik? Ada non-muslim yang jujur? Ada non-muslim yang sabar? Ada. Ada yang non-muslim yang senang berbagi? Ada, banyak. Sampai ke level ma'ruf. Tapi apakah kebaikannya dilakukan karena Allah? Belum tentu. Kalau semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka pindah ke kata yang keempat, namanya ihsan. Apa namanya? Ihsan itu menjadikan semua kegiatan sebagai ibadah karena Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tadi ibu merawat anak karena Allah, bapak mencintai istri karena Allah, gitu kan? Makanya kalau cintanya karena Allah akan dilihat pakaiannya sesuai enggak dengan yang Allah sukai. Kegiatannya sesuai enggak dengan yang Allah cintai, itu akan dilihat. Mengumpulkan 4 ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Keempatnya ini kalau dikumpulkan berubah nama menjadi sholih. Apa namanya? Sholih. Jamaknya disebut sholihin. Like and subscribe.